Welcome to my YouTube channel. Akhir-akhir ini sangat berkembang bisnis online shop. Jadi di sini saya akan bercerita pengalaman saya menjadi reseller tanpa modal. Sekali lagi, menjadi reseller online tanpa modal. Saya akan ceritakan pengalaman saya kepada teman-teman semuanya, sehingga nanti ya teman-teman kalau mau jadi reseller tahu bagaimana trik-trik menjadi reseller bisa menghasilkan uang banyak. Pertama, saya pilih produk yang tepat. Artinya di sini saya pelajari semua produk-produk yang mau saya jual. Artinya saya petakan semua. Misalnya ada kosmetik ya, ada songket, ada baju tidur, ada tas dulu ya. Sehingga dari semua ini saya tentukan yang mana yang saya mau jual. Nah, saya memutuskan untuk menjual songket dan baju tidur ya. Karena di pasaran saya lihat songket ini memang tidak semua dibutuhkan, hanya beberapa kalangan. Saya memilih daster ini karena dibutuhkan semua orang, baik dari suku manapun, dari Sabang sampai Merauke orang butuh daster. Dan pastikan produk yang kita butuhkan tadi tersedia dan diminati oleh masyarakat. Contohnya seperti saya tadi kan, saya bilang saya menjual songket dan daster. Jadi saya sudah pastikan bahwa songket ini adalah pangsa pasarnya banyak orang yang kaum perempuan itu butuh songket. Dan juga daster dari Sabang sampai Merauke perempuan selalu pakai daster di rumah. Itu sudah mungkin tradisi atau bagaimana, tapi itu sangat diminati dan daster laku keras. Nah, itu saya memutuskan memilih produk songket dan daster karena memang diminati oleh masyarakat. Yang kedua yang saya kerjakan adalah mencari supplier. Nah, mencari supplier ini adalah gampang-gampang susah. Membutuhkan barang ini, dan apakah barang ini supplier bersedia mengirim ke pembeli, ya kita harus bicarakan seperti itu. Kita harus tahu dan kita harus tanya juga berapa harga yang dijual ke kita, seperti itu. Setelah ini semuanya, artinya kita harus bekerja sama atau menjalin kerjasama yang baik dengan supplier, sehingga kita sebagai reseller bisa mendapat keuntungan juga dari produk yang kita tawarkan ke orang lain. Yang ketiga, kita harus lihat pesaing kita di pasaran. Teman-teman ingat, contohnya saya, orang yang menjual songket bukan hanya saya, tapi beribu-ribu orang yang menjual itu. Dan juga daster, sangat banyak yang menjual daster. Jadi saya harus belajar untuk bersaing di sini, teman-teman. Oleh karena itu saya harus negosiasi dengan supplier saya. Berapa persen supplier kasih ke saya, sehingga saya dapat bersaing harga di pasaran. Artinya saya dapat menjual songket atau daster sama dengan yang dijual supplier. Seperti itu, teman-teman. Jadi harganya tidak merugikan masyarakat juga, dan juga harganya sesuai dengan produk. Jadi stabil seperti itu. Jadi itu sangat penting. Nah, yang selanjutnya, berikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Kita sebagai supplier juga. Nah, ini kan kita menjual melalui beberapa media ya, media sosial gitu ya kan. Jadi pembeli sering bertanya tentang itu jenis barangnya gimana, kualitasnya gimana, terbuat dari apa, ukurannya apa. Kita harus
responnya cepat sehingga pembelinya tidak berpindah ke yang lain. Nah, itu penting. Dan juga kualitas barang harus dijaga sehingga kita punya pelanggan yang tetap. Dan kualitas itu sangat penting, dan jangan pernah mengecewakan daripada pembeli kita, teman-teman. Pengalaman saya selama ini begitu, sehingga pembeli akan continue datang lagi ke kita untuk membeli barang kita. Seperti itu. Tidak apa-apa kalau untungnya pun sedikit, jangan ngambil untung terlalu besar. Ya, untung sedikit laku banyak, jadi untungnya akan bisa kita kumpulkan menjadi, ya bisa diputar seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi mengenai selanjutnya harga ini, ingat, harga itu harus, artinya tidak merugikan pembeli, tidak merugikan kita, tidak merugikan supplier. Jadi harganya benar-benar ya bisa bersaing di pasaran, seperti itu. Kita harus perhitungkan harganya semua. Jadi kita buat perhitungannya juga. Jadi buat perhitungan, buat kalkulasi berapa harga yang bisa kita jual. Nah, biasanya kalau saya, teman-teman, karena saya menjual sesuai dengan harga daripada supplier yang supplier jual sehari-hari, jadi saya sudah ini, ketika konsumen saya atau pembeli transfer ke saya sudah dapat untung segini, 20% atau 10% dari supplier. Sehingga jadi kuncinya adalah supplier. Carilah supplier yang mau kerja sama dengan kita dalam jangka waktu panjang, teman-teman. Itu saja dari saya.